Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Kabar baik hari ini Bapak Ibu, berjalan tanggal 28 Juli ini ada 5 kategori yang kemudian realisasi Bapak Ibu. Jadi bukan hanya TPG bulan Juli tahap 1 ya, tapi ada 4 kategori lainnya karena belum tuntas tuh sebagian teman-teman. Jadi 5 kategori tanggal 28 Juli yang mulai pencairan. Satu, yang pertama TPG bulan Juli tahap 1, terutama untuk teman-teman SKTP tanggal 25 Juli itu terpantau hari ini sudah masif pencairannya Bapak Ibu. Sudah banyak daerah, teman-teman di daerah yang menyampaikan kabar baiknya. Yang kedua, untuk bulan Januari tahap 8, jadi gelombang ke-8 pencairan untuk bulan Januari ini berlanjut hari ini Bapak Ibu. Jadi memang itu tidak akan hangus sebenarnya Bapak Ibu kalau belum cair, misalnya karena lambat SKTP-nya, tapi akan cair belakangan juga otomatis. Lambat terbit SK ya otomatis lambat cair, tapi tetap akan dilanjutkan ini kalau kita lihat Januari sampai ke tahap 8 pencairannya. Yang kedua adalah Februari tahap 5. Yang ketiga ya, Februari Bapak Ibu teman-teman yang belum cair Februari coba cek sekarang. Siapa tahu Bapak Ibu sudah cair Februarinya karena tahap 5 ini sudah berjalan. Kemudian Maret tahap 4 Bapak Ibu, gelombang 4 untuk pencairannya di bulan Maret itu berjalan juga mulai hari ini. Dan yang terakhir April tahap 4 itu berjalan hari ini Bapak Ibu untuk pencairannya. Untuk Mei Juni ini terpantau belum ada informasinya. Ini informasi kami dapatkan rampungkan dari beberapa sumber tentunya yang kredibel ya terkait tahapan pencairan ini. Nah, untuk hari ini tahap 1 di bulan Juli itu sudah banyak teman-teman yang menyampaikan kabar baiknya. Ini salah satunya dari Kalimantan Tengah ya. Kalau kita lihat ini TPG ASN di angka 3 jutaan, otomatis ini adalah besaran untuk ASN ya. Karena kalau non ASN itu 2 jutaan dan kalau cairnya itu di angka 18-an lebih, 1880 atau ada juga yang 1,9. Nah, itu Bapak Ibu tergantung banknya juga sebenarnya ya. Nah, di sini ada postingan juga terbaru menyatakan TPG SKTP 25 Juli ya menampilkan berimonya transferan ya, transferan dari banknya di angka 3 juta juga. Ini menunjukkan bahwa ini juga kategori TPG ASN seperti itu. Nah, ini juga Bapak Ibu ya, hari ini banyaklah postingan teman-teman yang menyatakan bahwa sudah mulai cair dan bukan hanya TPG Juli, bahwa sekali lagi kita pahami ada 5 kategori yang cair tahap tanggal 28 ini ya, mulai dari SKTP Januari, Februari, Maret, April dan hingga Juli tahap 1 Bapak Ibu. Nah, ini postingan dari admin Info GTK kemarin menyatakan hot news penarikan dan validasi tahap 1 TPG ya, tahap 1 bulan Juli itu sudah selesai dan dalam proses penyaluran. Beliau menyatakan dan dalam proses penyaluran. Nah, sehingga wajar kalau hari ini sudah ada teman-teman yang posting, berarti memang beberapa bank itu penyalur sudah realisasi ya, KPPN, beberapa KPPN itu sudah realisasi. KPPN itu sendiri Bapak Ibu ada beberapa KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia Bapak Ibu, seperti itu. Dan sehingga kalau ada yang bertanya kok BRI di daerah saya belum, jadi bukan penentunya bank tapi dari KPPN setempat Bapak Ibu. KPPN ini di bawah naungan Kementerian Keuangan, tersebar di seluruh Indonesia. Tapi kalau sudah cair satu hari ini misalnya, biasanya itu jeda 1 atau 2 hari saja. 1 hari saja, 1 atau 2 hari lah maksimal seperti itu. Jadi kita tunggu Bapak Ibu, paling lambat hari Jumat insya Allah sudah masuk. Kabar baiknya yang paling penting adalah ini sudah ada realisasi, sudah ada mulai pencairan, berarti keran pencairan TPG bulan Juli sudah terbuka dan tidak tertunda di bulan Agustus Bapak Ibu. Itu poin pentingnya yang kita syukuri karena TPG bulan Juli ini tetap akan mendarat di bulan Juli. Terkhusus untuk teman-teman yang masuk tahap 1 seperti itu. Karena kalau tahap 2 itu kan otomatis dia akan nyebrang ke bulan Agustus seperti itu Bapak Ibu. Kemudian menambahkan penjelasan sedikit terkait dengan pertanyaan tadi Ibu Reni, begitu ya Bu, terkait dengan sebenarnya hanya sedikit saja terkait dengan masalah kesejahteraan guru. Misalnya nanti kalau misalnya dibutuhkan data yang lebih rinci, kami akan siapkan, tapi secara keseluruhan sebenarnya kami mau menyampaikan bahwa guru kita yang jumlahnya per tahun ini, misalnya TMT 2026, Januari 2026 atau Desember 2025,
itu jumlahnya 2,9 juta, di mana ini di luar guru agama, dan masih terdapat 137.000 guru yang belum sertifikat pendidik dan 200-an ribu guru belum S1. Sehingga kalau dilihat dari data tersebut ada 137.000 dan 221 yang belum S1, kurang lebih itulah guru yang belum berkesempatan untuk mendapatkan tunjangan. Apakah tunjangan profesi sebagai ASN maupun tunjangan profesi non ASN yang sebesar 2 juta tadi. Dan pada saat ini kami juga sedang mengupayakan untuk menuntaskan untuk PPG mereka yang belum PPG maupun yang belum S1D4, sehingga anggaran di kami yang memang masih terbuka dan tidak terblokir sama sekali adalah untuk PPG untuk penuntasan hal ini dan pemenuhan kualifikasi S1D4. Sehingga kalau ditanyakan kurang lebih berapa yang belum sejahtera, kalau dilihat dari mereka yang belum memenuhi sertifikat pendidik ya dan belum S1, kurang lebih angka sebesar itu. Dan di luar itu memang masih ada non-ASN. Non-ASN yang terdata di Dapodik itu masih ada 170 ribuan yang mana meskipun dia ada di Dapodik dan non-ASN, tapi di antara angka itu sudah ada juga yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi yang non-ASN yang punya sertif pun masih berkesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan sebesar 2 juta per bulan. Sekali lagi, kalau mungkin di laporan di lapangan masih ada yang mereka belum mempunyai sertif tapi tidak mendapatkan sertifikat, ya dikarenakan terkait dengan beban kerja yang belum terpenuhi, dikarenakan kewajiban untuk redistribusi guru yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah belum dilakukan. Sehingga atau sekarang ini ada kecenderungan guru P3K kembali ke sekolah asal, yang mana ini tentu implikasinya adalah kalau guru P3K yang sudah diredistribusi saat itu mulai tahun 2021 hingga 2024 kembali ke sekolah asal, sehingga mereka akan tidak memenuhi beban kerja. Nah, seperti itu penjelasan dari Prof. Nunun. Jadi memang terkait kesejahteraan guru, itu masih ada guru-guru yang belum sertifikasi, ada juga yang belum S1 Bapak Ibu. Sehingga ini salah satu penyebab sehingga tidak mendapatkan tunjangan profesi yang juga menjadi penopang kesejahteraan guru dalam hal ini. Nah, kalau tidak S1 otomatis tidak bisa sertifikasi, seperti itu. Ada juga teman-teman yang sudah S1 tapi belum ikut PPG. Nah, ini akan dituntaskan Bapak Ibu, dengan kata lain diharapkan bisa sertifikasi semua. Dan ini memang sudah disampaikan sejak tahun lalu. Dan Bapak Ibu, saat ini Kementerian Pendidikan itu membuka untuk PPG guru tertentu 2026. Ya memang ini deadline-nya sudah lewat ya, karena ini sebelum-sebelumnya sejak pekan lalu, beberapa pekan yang lalu kami sudah sampaikan. Ini untuk mendukung informasi di awal bahwa memang PPG ini masih dibuka untuk guru tertentu. Kalau dulu kita mengenalnya PPG piloting ya, kemudian berubah menjadi guru tertentu, tapi modelnya sama Bapak Ibu. Tujuannya sama. Itu dengan sangat bisa kita katakan itu sangat membantu guru, bahkan tanda kutip ini lebih memudahkan guru proses PPG-nya dibanding yang lalu-lalu Bapak Ibu, dan itu fakta. Nah, di sini ya Kementerian Pendidikan itu kembali membuka PPG guru tertentu. Bahkan dari tim PPG Kemendikdasmen itu menyampaikan tidak serumit yang dibayangkan. Ikuti langkah demi langkah di SIM PKB sebelum batas waktu 10 Juli. Nah Bapak Ibu, jadi ya teman-teman barangkali sudah mengikuti PPG ini dan sudah mengikuti prosesnya ya untuk pendaftarannya, tinggal menunggu hasilnya Bapak Ibu. Dipastikan mengikuti sebaik mungkin, karena dengan cara ini Bapak Ibu bisa mengikuti sertifikasi. Bagi Bapak Ibu yang belum sertifikasi dan ternyata belum mendaftar di PPG yang terbuka kemarin ini, persiapkan diri untuk PPG berikutnya. Semoga masih ada Bapak Ibu, karena dari kementerian memang akan menuntaskan. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal
manual, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.